Halo, Assalamualaikum. Saya Rahmi Widianingrum dengan NIM 2004419 yang bertugas sebagai pengajar dalam video pembelajaran yang akan tayang berikut. Saya dari kelas EPSD Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Edelois Mustika Puspa, NIM 2004414. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Nur Saadah, NIM 2007319. Di sini saya sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa ya, di tengah pandemi seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa terapkan 5M, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah permainan. Nama permainannya ialah bermain menjadi patung. Nah, ada pun cara bermainnya seperti ini, ya. Coba lihat sekeliling kalian, teman-teman kalian. Ada yang sedang menulis, ya. Ada yang sedang melukis, ada yang sedang makan, minum, berbicara dengan kawan-kawannya, gitu kan. Boleh santai, rileks saja ya. Nah, nanti Ibu akan hitung mundur kalian, misal 3, 2, 1. Nah, setelah Ibu mengucapkan angka 1, kalian tidak boleh ada yang bergerak sama sekali. Misal seperti ini, contoh ya. Kalian mau minum, ya, ada dari teman kalian yang mau minum. Terus Ibu hitung mundur 3, 2, 1. Nah, setelah Ibu mengucapkan kata 1, ya, botol minum teman kalian itu masih ada di sini dan teman kalian itu masih meminum airnya. Nah, tapi karena Ibu sudah mengucapkan 1 gitu ya, itu artinya mau tidak mau ya, meskipun botolnya masih berada di sini, kalian harus diam. Jangan bergerak sama sekali, oke? Kemudian contoh yang lain seperti ini, misal 2 orang teman kalian sedang berbicara, sedang bercanda. Tuh. Kemudian Ibu hitung mundur 3, 2, 1. Nah, posisi teman kalian yang sedang berbicara itu, mulutnya itu sedang terbuka lebar, sedang tertawa gitu. Nah, karena Ibu sudah mengucapkan 1, artinya mau tidak mau kalian harus diam, jangan bergerak. Meskipun mulut kalian masih terbuka lebar, masih tertawa gitu. Kalian harus diam sampai Ibu bilang nantinya selesai. Nah, itu artinya kalian boleh bergerak kembali. Oke, siap? Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Coba, boleh silahkan sekarang kalian mau apapun, beraktivitas apapun. 3, 2, 1. Diam, jangan ada yang bergerak sama sekali. Oke, selesai. Gitu kan, bernafas. Kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Jangan ada yang bergerak, ayo. Selesai. Oke, sip. Kalian mantap sekali ya. Kalian sudah mampu mendengarkan instruksi dari Ibu dan itu artinya kalian sudah siap belajar pada hari ini. Mantap. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya kita sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak mampu hidup sendiri. Artinya,
makhluk sosial ini akan selalu memerlukan bantuan dari lingkungan sekitarnya. Ya, lingkungan sekitar itu bisa dari manusia, dari alam gitu kan. Itu lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita akan selalu memerlukan bantuan dari mereka gitu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud dari aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Dan kita juga akan mencari tahu apa saja sih dampak dari aktivitas tersebut ya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, nasi itu asalnya dari tumbuhan apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Nasi itu asalnya dari tumbuhan padi. Padi itu biasa kita tanam di sawah, gitu ya. Padi itu biasanya setelah warnanya menguning, itu artinya sudah siap dipanen. Nah, setelah padi itu dipanen, padi itu akan melalui proses selanjutnya, yaitu pengolahan, pembuangan kulitnya. Gitu. Nah, padi itu nanti akan dibuang kulitnya, nanti kita akan mengambil isinya. Nah, isinya itu biasa kita sebut sebagai beras, gitu ya. Sebagai beras. Beras ini kemudian akan melalui proses selanjutnya, yaitu memasaknya. Memasaknya sampai matang dan pada akhirnya kita akan menyebut beras yang sudah matang itu dengan sebutan nasi gitu. Kemudian makanan yang kedua tadi apa? Tumis sayur. Tumis sayur ini asalnya dari apa sih? Gitu. Ya, dari sayur-sayuran ya. Mau itu bayam, mau itu kangkung, mau itu sawi, mau itu kol, ya, dan lain sebagainya. Sayur-sayuran itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan itu setelah siap dipetik, ya, sayuran itu setelah siap dipetik, maka orang tua kita, tetangga kita, orang-orang dewasa itu akan memetiknya, kemudian mengolah sayuran tersebut hingga menjadi makanan yang siap dikonsumsi oleh kita. Kemudian makanan yang ketiga yang Udin bawa sebagai bekalnya yaitu ada telur. Nah, telur ini pasti kita sudah mengetahui bahwa asal dari telur itu asalnya dari hewan, ya. Dari hewan, mau itu telur ayam, itu kan artinya berasal dari ayam. Kemudian telur puyuh, itu artinya asalnya dari burung puyuh, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nasi, sayur, telur itu merupakan makanan yang memiliki gizi yang baik yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Jadi, ketiga makanan itu mempunyai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya makanan tersebut bisa menambah energi bagi tubuh kita, yang mana energi ini akan kita butuhkan untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, nasi itu asalnya dari tumbuhan apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Nasi itu asalnya dari tumbuhan padi. Padi itu biasa kita tanam di sawah, gitu ya. Padi itu biasanya setelah warnanya menguning, itu artinya sudah siap dipanen. Nah, setelah padi itu dipanen, padi itu akan melalui proses selanjutnya, yaitu pengolahan, pembuangan kulitnya. Nah, padi itu nanti akan dibuang kulitnya, nanti kita akan mengambil isinya. Nah, isinya itu biasa kita sebut sebagai beras, gitu ya, sebagai beras. Beras ini kemudian akan melalui proses selanjutnya, yaitu memasaknya. Memasaknya sampai matang dan pada akhirnya kita akan menyebut beras yang sudah matang itu dengan sebutan nasi gitu. Kemudian makanan yang kedua tadi apa? Tumis
sayur. Tumis sayur ini asalnya dari apa sih? Gitu. Ya, dari sayur-sayuran ya. Mau itu bayam, mau itu kangkung, mau itu sawi, mau itu kol, ya, dan lain sebagainya. Sayur-sayuran itu asalnya dari tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan itu setelah siap dipetik, ya, sayuran itu setelah siap dipetik, maka orang tua kita, tetangga kita, orang-orang dewasa itu akan memetiknya, kemudian mengolah sayuran tersebut hingga menjadi makanan yang siap dikonsumsi oleh kita. Kemudian makanan yang ketiga yang Udin bawa sebagai bekalnya yaitu ada telur. Nah, telur ini pasti kita sudah mengetahui bahwa asal dari telur itu asalnya dari hewan, ya, dari hewan. Mau itu telur ayam, itu kan artinya berasal dari ayam. Kemudian telur puyuh, itu artinya asalnya dari burung puyuh, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nasi, sayur, telur itu merupakan makanan yang memiliki gizi yang baik yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Jadi, ketiga makanan itu mempunyai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan tentunya makanan tersebut bisa menambah energi bagi tubuh kita, yang mana energi ini akan kita butuhkan untuk melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita beranjak ke halaman selanjutnya, di halaman 22. Di sana ada teks bacaan tentang makanan pokok. Mari kita baca bersama-sama teks tersebut secara nyaring. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, anak-anak, dalam pemenuhan makanan, manusia itu tidak dapat bekerja sendiri. Manusia pasti akan melakukan dua interaksi. Yang pertama, interaksi sosial, dan yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, dalam proses budidaya padi, proses apa saja? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, budidaya padi. Ya. Nah, dalam proses budidaya padi, manusia pasti akan melakukan dua interaksi. Yang pertama, interaksi sosial, dan yang kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, kira-kira ibu mau bertanya, siapa sajakah yang terlibat dalam dua interaksi ini? Coba, siapa saja yang terlibat dalam interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang terlibat itu ada manusia, ada alam sekitar, ya, lingkungan hidup. Nah, dalam budidaya padi itu alam yang terlibat yaitu berupa sawah, itu kan, sawah. Kemudian, apakah dalam proses budidaya padi manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Coba, ada yang bisa menjawab? Tentu, ya, dalam budidaya padi manusia akan berinteraksi dengan lingkungannya, lebih tepatnya dengan sawah. Nah, maksud interaksi di sini tidak harus melulu itu komunikasi secara langsung, mengobrol secara langsung, tidak, ya.
tetapi bisa juga memanfaatkan hasil dari sawah tersebut. Sawah itu kan bisa ditanami padi, palawija. Nah, hasil dari padi dan palawija ini itu kita manfaatkan. Dan itu artinya kita manusia itu sudah berinteraksi dengan lingkungan hidupnya gitu. Kemudian, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Coba, bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Ya, tentu. Dalam proses budidaya padi, kita juga manusia akan melakukan interaksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu manusia yang lainnya. Coba, dalam budidaya padi, gitu, kita itu biasanya tidak akan memanen padi tersebut sendiri saja. Tidak, pasti nanti itu kita akan ramai-ramai gitu dengan sanak saudara, dengan tetangga kita akan bersama-sama memanen padi yang sudah matang gitu kan. Nah, dalam proses panen tersebut dalam proses panen, dalam proses menanam padi itu di sana akan terjadi interaksi dengan lingkungan sosial. Itu kita akan melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya gitu. Nah, kira-kira jadi apa itu interaksi sosial? Coba, ada yang bisa simpulkan setelah kita mengkaji yang teks bacaan yang barusan, ada yang bisa menyimpulkan apa? Nah, setelah kita menyimak teks bacaan tadi setelah dibahas juga, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa itu arti dari interaksi sosial? Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi interaksi sosial ini dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari individu lainnya. Kemudian, apa itu interaksi dengan lingkungan hidup? Coba, ada yang bisa menyimpulkan interaksi dengan lingkungan hidup? Artinya, interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya, gunung, sungai, rawa merupakan contoh dari lingkungan alam gitu. Nah, sekarang kalian bisa membedakan arti dari interaksi sosial dan arti dari interaksi dengan lingkungan hidup gitu. Nah, selain budidaya padi, Ibu mau bertanya kepada kalian, ada yang bisa tidak memberikan contoh lain dari interaksi manusia dengan lingkungannya? Coba, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, betul interaksi yang terjadi di sekolah di kelas ini, di kita gitu. Nah, di kelas ini sedang terjadi interaksi sosial interaksi sosial itu interaksi antar individu, yaitu ibu gitu kan, dengan kalian kelompok interaksi antar individu dengan kelompok gitu. Betul betul yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ada lagi yang bisa memberikan contoh lain? Iya, betul, interaksi saat laki-laki dewasa sedang mencari ikan di lautan betul sekali betul. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Laki-laki dewasa kan hendak pergi mencari ikan ke lautan. Pastinya laki-laki dewasa itu tidak sendirian. Pasti dia akan mengajak teman-temannya yang lain untuk
menjaringnya ya untuk mencari ikan di sana. Nah, di sana ya dalam kejadian tersebut terjadi dua interaksi. Yang pertama interaksi sosial ya, interaksi antar laki-laki dewasa yang satu dengan laki-laki dewasa yang lainnya. Dan yang kedua itu interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi manusia ya, nelayan yang tadi yang sedang mencari ikan berinteraksi dengan lingkungan alam, yaitu lautan gitu, dimana dalam lautan itu terdapat banyak ikan gitu ya. Betul sekali, berarti kalian sudah memahami apa itu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup, serta kalian sudah bisa memberikan contoh dari interaksinya gitu. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan, hore. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, Ibu akan menayangkan video ya, sebuah video tentang interaksi. Namun sebelum itu, coba siapkan alat tulisnya masing-masing ya. Nanti setelah kalian menonton videonya, Ibu akan minta kalian untuk menuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Boleh disiapkan dari sekarang. Baik, silakan kalian tonton videonya dengan baik ya. Baik, setelah melihat video barusan ya, silahkan kalian berkumpul bersama teman-teman kelompoknya, kemudian diskusikan interaksi apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Mau itu di lingkungan rumah, mau itu di lingkungan sekolah, boleh. Nanti kalian catat hasilnya, nanti Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, kita akhirnya sampai di akhir pembelajaran. Nah, jadi apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa saja? Ya, tentang interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Ada interaksi sosial ya, yaitu interaksi antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dan yang kedua ada interaksi dengan lingkungan hidup ya. Interaksi yaitu interaksi dengan lingkungan alam. Bisa gunung, bisa sungai, rawa, sawah maupun lautan gitu ya. Nah, kalian juga sudah bisa membedakan artinya, membedakan interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian rapikan ya. Silahkan kalian rapikan tempat duduk kalian ya. Dan setelah itu kalian bisa meninggalkan ruangan kelas ini satu persatu dengan baik dan tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.